kembali dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi informasi tentang adanya surat edaran dari Kemenpan RB tentang nilai ambang batas SKD pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik dari AM1027 channel. Jika sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Sahabat AM1027 channel, pada baru-baru ini admin menemukan surat dari atau keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Republik Indonesia pada nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Surat ini tertanggal 29 Juli 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi tanda tangani oleh Abdullah Aswar Anas. Bagaimana informasinya? Mari kita simak bersama-sama. Sahabat AM1027 channel, surat ini menandakan bahwa tidak lama lagi akan dibuka seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun P3K pada tahun 2024. Di mana di surat ini disampaikan bahwa menimbang, mengingat, kemudian memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Jadi yang pertama, seleksi kompetensi dasar SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 meliputi A. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes inteligensia umum atau TIU. Yang ketiga, tes karakteristik pribadi atau TKP. Selanjutnya yang kedua, materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi TWK, yaitu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan satu, nasionalisme dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Itu materinya ya. Yang berikutnya, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya yang ketiga, bela negara. Bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kelima, bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Jadi intinya kalau admin simpulkan bahwa ini adalah tentang wawasan kebangsaan TWK ya. TWK tentang wawasan kebangsaan. Selanjutnya TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dan konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi analogi tentang bahasa. Selanjutnya adalah silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, yang C, kemampuan analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisa informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya bagian 2, kemampuan numerik angka ya. Kemudian berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka, deret angka ya. Perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Jadi intinya tentang angka ya, berhitung deret angka dan memperbandingkan kuantitatif.
Selanjutnya yang D, soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisa kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi nanti ada soal cerita yang berhubungan dengan angka. Yang ketiga, kemampuan figural, yaitu meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar untuk melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi dia analogi yang berhubungan dengan figural atau gambar. Ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi nanti mungkin bisa jadi kita diminta untuk membedakan beberapa gambar sehingga kita mampu untuk melihat perbedaannya. Yang ke C, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi di sini semuanya dalam bentuk gambar figural. Yang ke C, TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang satu, pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, sosial budaya dengan tujuan mampu mengadaptasi dan bekerja sama efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya dan sebagainya. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dengan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang keenam, anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi nanti kita diberi pernyataan tentang TKP ini adalah penguasaan pengetahuan kemampuan yang bersifat umum ya di dunia kerja. Yang ketiga, SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan durasi 100 menit. Di pelaksanaan SKD-nya diberi waktu 100 menit. Durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netral yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Jadi ini waktunya hanya berlaku untuk umum ya, 100 menit ini yang tidak menyandang disabilitas. Yang kelima, SKD yang bagi pelamar sebagaimana masuk pada diktum keempat dilaksanakan dalam durasi 130 menit. Jadi untuk yang penyandang disabilitas itu diberi waktu 130 menit. Yang keenam, jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110 butir soal dengan rincian. Jadi soalnya nanti 110, TWK-nya ada 30 butir soal, TIU-nya adalah 35 butir soal, TKP dari 45 butir soal. Jadi jumlah semuanya adalah 110. Selanjutnya yang ketujuh, pembobotan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama. Untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar nilai 5 dan salah atau tidak menjawab nilai 0. Jadi kalau tidak menjawab atau salah tidak ada pengurangan angka ya, nilainya 5 untuk satu butir soal. Yang B, untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Nah untuk soal untuk TKP khususnya ini jawaban benar bernilai paling rendah 1. Jadi kalau dia benar minimal 1, jadi nilainya itu tidak bisa diinikan dengan ya paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Jadi kalau 100 betul semuanya bagus, jawabannya adalah 5 serta 0 untuk tidak menjawab. Kedelapan, nilai kumulatif paling tinggi pada bentuk SKD sebagaimana maksud pada diktum pertama adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU dan 225 untuk TKP. Jadi nanti kalau jawaban betul semua itu nilai maksimalnya adalah 550. Selanjutnya yang ke-9, nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil satu periode berikutnya. Jadi sehingga nanti kalau mendapat nilai SKD itu bisa digunakan dalam satu periode berikutnya, yaitu tahun depan. Jadi untuk yang tahun ini bisa menggunakan yang tahun lalu jika sudah pernah mengikuti tes seleksi ini. Ke-10,
Dalam hal peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalau misalnya periode berikutnya atau tahun depan kita masih bisa mengikuti ini seleksi ini, maka tahun yang lalu itu tidak bisa digunakan lagi nilai SKD-nya. Yang ke-11, nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Jadi ada nilai minimal yang harus bisa dicapai oleh peserta seleksi. Ke-12, penetapan nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada diktum ke-11, yaitu jadi nilai minimal yang harus diperoleh ya. Ini A, 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Ya, selanjutnya ke-13, ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum 12 berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan. Jadi berlaku untuk umum dan putra-putri Kalimantan. Ketentuan ke-14, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus. Jadi tidak berlaku bagi yang penetapan kebutuhan khusus, yaitu putra-putri yang terbaik predikat dengan cum laude, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua, dan putra-putri daerah tertinggal. Ke-15, penetapan nilai ambang batas dengan penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik predikat dengan ujian cum laude dan kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud di diktum ke-14. Nilai kumulatif SKD paling rendah 311, dan nilai TIU paling rendah 85. Itu untuk yang berkebutuhan khusus dan yang lainnya tadi. Ke-16, menetapkan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua, dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal sebagaimana dimaksud di diktum ke-14. Nilai SKD-nya kumulatif paling rendah 285 dan nilai TIU paling rendah 60. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila kemudian hari 17 ya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keliruan dan diubah sebagai mestinya. Ditetapkan Jakarta 29 Juli 2024. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas. Itulah sebelum informasi dari M1027 channel. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.